Jadi halo semua, kembali lagi dengan saya AP di channel YouTube Agus Piralta. Semoga sehat selalu para guru-guru hebat pengajar cerdik. Ya. Nah, di sini jadi langsung saja. Di sini saya mencoba menunjukkan materi PPG LK 1.1 tentang identifikasi masalah PJOK ya. Jadi pertama-tama rekan-rekan guru sekalian, pertama kuliah atau materi yang pertama itu biasanya kita dihadapkan dengan yang namanya identifikasi masalah yang ada di sekolah rekan-rekan guru PJOK. Untuk tabel kuliahnya itu mungkin seperti ini, ada di LK 1.1, ada yang namanya identifikasi masalah, kemudian tabelnya itu dari jenis permasalahan, masalah yang diidentifikasi, dan juga analisis identifikasi masalah. Yang pertama itu kita akan dituntut untuk mencari pedagogik, literasi, dan numerasi yang ada kaitannya dengan masalah di sekolah kita atau masalah yang terjadi pada siswa-siswi di sekolah rekan-rekan guru mengajar. Pertama itu pedagogik. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuatnya. Jadi jenis permasalahan itu yang pertama literasi. Jika rekan-rekan guru ingin membuat literasinya itu tertuju pada pembelajaran PJOK, dilihat dari masalah yang diidentifikasi itu, pertama kurangnya ada yang minat membaca peserta didik di SD di SD 2 Perancaan. Kebetulan ini SD tempat saya mengajar, jadi rekan-rekan bisa membuatnya untuk lebih detail. Di sini diberi keterangan tentang membaca buku materi PJOK. Kurangnya ada yang minat membaca buku materi PJOK peserta didik SD di SD 2 Perancaan. Jadi seperti itu tentang literasi. Intinya begini, literasi itu terkait dengan terkait dengan membaca. Literasi itu tak ada kaitannya, selalu terkait dengan membaca. Jadi rekan-rekan tidak usah bingung tentang bagaimana masalah yang diidentifikasi tentang literasi. Bisa dilihat atau direka-reka apa yang terjadi atau apa ada masalah di sekolah rekan-rekan mengajar, baik tentang literasi tersebut. Nah, kemudian numerasi. Nah, di sini numerasi saya kira untuk di PJOK mungkin agak terlalu sulit mencari identifikasi masalahnya. Karena apa? Numerasi itu biasanya dilakukan pada saat kita menghitung gizi atau ukuran ideal tubuh kita. Contohnya seperti ini. Peserta didik kurang mampu melakukan perhitungan gizi pada seperti ini. Mungkin numerasinya seperti ini. Peserta didik kurang mampu melakukan perhitungan gizi pada tubuh. Untuk rekan-rekan guru yang mengajar di sekolah dasar atau di SD, mungkin perhitungan gizi pada tubuh itu tidak semua kelas yang dapat. Mungkin pada saat siswa atau siswi itu berada di kelas 6. Nah, jadi solusinya untuk guru SD itu silakan dibuat peserta didik kurang mampu
memahami perhitungan pada pembelajaran olahraga misalnya. Nanti setelah di LK 1.1 ini di LK 1.2 akan lebih mengkerucut dia. Perhitungan pada pembelajaran olahraga itu seperti apa? Bisa ditanyakan juga kepada dosen atau guru pamong yang menjadi tutor kita pada saat di perkuliahan PPG. Jadi intinya numerasi itu adalah perhitungan pada peserta didik, baik itu secara perhitungan lapangan, perhitungan skor, perhitungan gizi, perhitungan berat ideal, itu masuk dalam numerasi di PJOK. Nah, kemudian untuk pedagogik itu lebih ke bagaimana cara kita untuk memberikan pembelajaran atau teknik pembelajaran ke siswa. Jadi seperti ini pedagogik. Nah, pedagogik merupakan salah satu kompetisi yang harus dimiliki guru dan dosen sebagai modal utama dalam menjalankan profesinya. Mudahnya konsep dasar pedagogik atau pedagogik terkadang disebut pedagogika telah merupakan pengetahuan dan kemampuan untuk mendidik dan menyelenggarakan pembelajaran. Jadi seperti itu. Di sini terkait dengan pedagogik saya sudah membuatnya tentang rendahnya tingkat disiplin peserta didik pada kelas 6 SD. Kalau rekan-rekan ingin lebih gampang atau lebih mengkerucut ke pembelajaran olahraga, rekan-rekan guru bisa membuatnya rendahnya tingkat kedisiplinan peserta didik pada saat pembelajaran PJOK. Nah, seperti itu kan lebih mengkerucut ya. Jadi lebih ke mengkerucut pada pembelajaran PJOK. Jadi seperti itu. Nah, itu yang pertama dari pedagogik, literasi dan numerasi, identifikasi masalahnya seperti itu. Kemudian kita lanjut dulu ke analisis identifikasi masalahnya. Nah, di sini di analisis identifikasi masalah, rekan-rekan guru itu akan dituntut untuk membuat atau mencari analisisnya tentang masalah yang diidentifikasi. Contohnya seperti ini. Literasi, apakah analisisnya? Bagaimana menganalisisnya? Contohnya yang pertama ini yang saya buat, saat guru sedang ada rapat atau kegiatan lain, peserta didik diinstruksikan untuk membaca materi yang akan dibahas pelatih pada saat pertemuan. Namun, beberapa peserta didik itu cenderung bermain dan ribut di kelas. Dari kurangnya daya minat membaca buku PJOK, materi PJOK di SD saya, analisisnya itu seperti ini. Rata-rata peserta didik itu disuruh membaca, malah ribut sendiri kalau tidak didampingi. Jadi analisisnya seperti itu, analisis identifikasi masalahnya seperti itu. Kemudian untuk di numerasi, identifikasi masalahnya itu peserta didik kurang mampu memahami perhitungan pada pembelajaran olahraga. Analisisnya, hampir semua peserta didik setiap adanya materi perhitungan mengalami kejenuhan, bahkan seringkali mengaduk dalam kelas. Mungkin ini hampir terjadi di setiap sekolah atau di setiap peserta didik yang ada di sekolah rekan-rekan guru sekalian. Setiap ditemukan atau diberi pembelajaran tentang perhitungan, baik itu di mapel yang lain, bukan hanya di PJOK, pasti selalu menemukan yang namanya kejenuhan. Dari sini kita akan melakukan analisisnya, kemudian nanti
pada saat perkuliahan berlanjut kita akan temukan solusinya bagaimana. Makanya dari itu saya mengangkat numerasi itu sangat penting. Jadi itu. Kemudian untuk pedagogiknya lebih ke kedisiplinan peserta didik pada saat pembelajaran PJOK. Di STI atau di sekolah saya mengajar itu, peserta didik setiap dilakukan atau diajak ke lapangan, belajar di lapangan atau belajar praktik di lapangan, masih ada beberapa yang kurang disiplin saat melakukan gerakan yang dicontohkan. Jadi analisisnya itu seperti ini. Peserta didik kelas 6 seringkali menunggu di luar kelas ketika jam pelajaran sudah dimulai, terutama pada saat jam praktik dimulai, khususnya itu pada saat melakukan pemanasan. Jika tidak didampingi, peserta didik itu rata-rata tidak mau melakukan pemanasan dengan disiplin. Kita buat di sini pada saat jam praktik dimulai, khususnya pada saat melakukan pemanasan. Di sini. Jadi seperti itu. Mungkin rekan-rekan guru juga mengalami hal yang sama. Maka dari itu, buatlah masalah yang diidentifikasi itu memang benar-benar ada di sekolah rekan-rekan guru yang mengajar, sekolah rekan-rekan guru, tempat sekolah rekan-rekan guru mengajar. Nah, seperti itu. Jadi pada saat rekan-rekan guru membuat analisis identifikasi masalah itu menjadi lebih gampang. Karena apa? Kita melihat langsung apa yang terjadi di sekolah kita. Nah, seperti itu. Mungkin itu awalan di LK1 PP1 identifikasi masalah. Kolom pertama nomor 1 tentang pedagogik, literasi, dan numerasi dari jenis permasalahan yang ada di sekolah. Mungkin sekian dulu video atau penjelasan yang bisa saya sampaikan. Untuk di nomor 2 atau kolom nomor 2 tentang kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus atau siswa ABK yang ada di sekolah rekan-rekan guru. Mungkin di part selanjutnya kita akan bahas itu. Jadi kita pelan-pelan untuk membahas tugas dari nomor 1 sampai nomor yang terakhir atau nomor 7 atau nomor 6 agar rekan-rekan guru itu tidak bingung. Baik, sekian saja dari saya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam guru hebat.